Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Arga Sena dari channel Pegawai Jalanan. Sebelumnya kami meminta maaf pada teman-teman semuanya, khususnya kepada subscriber Pegawai Jalanan, karena Pegawai Jalanan beberapa minggu ini tidak membuat konten seperti biasanya. Kurang lebih sekitar 3 minggu ya tidak membuat konten, dikarenakan kami sedang sibuk sekali. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang tahu kesibukan apa yang sedang dialami oleh kami. Jika kalian sering memantau dari tab komunitas yang ada di channel Pegawai Jalanan ataupun dari story yang ada di channel Pegawai Jalanan. Nah, kita tahu sendiri sekarang ini di negara kita sedang terjadi wabah virus yang cukup mengerikan dan meresahkan ya, yaitu coronavirus yang dikenal dengan COVID-19 yang awal penyebarannya terjadi di Wuhan, Cina pada bulan Desember tahun 2019 yang lalu. Dan sekarang wabah ini sudah menyebar di seluruh dunia. Untuk kalian ketahui, khususnya para subscriber Pegawai Jalanan yang menonton video ini, sekarang ini total global ada 245.652 kasus COVID-19 ini, dan 10.050 orang dinyatakan meninggal, serta 88.437 orang dinyatakan sembuh dari infeksi virus ini. Sedangkan di negara kita sampai hari ini ada sekitar 309 kasus. Yang dinyatakan sembuh ada 15 orang, dan yang dinyatakan meninggal ada 25 orang. Rasio kematian global dan rasio kematian di negara kita ternyata sangat jauh sekali. Yaitu rasio kematian di Indonesia mendapatkan angka 8%. Artinya ini angka yang sangat tinggi sekali. Karena apa? Karena rasio kematian global itu hanya 4%. Artinya di Indonesia melampaui rata-rata rasio kematian global. Pegawai Jalanan membuat video ini tujuannya adalah untuk mengedukasi teman-teman semuanya, terutama para subscriber Pegawai Jalanan, karena informasi ini mungkin perlu kami sampaikan untuk mencegah penularan dan untuk mencegah kepanikan yang berlebihan ya. Teman-teman, sebelumnya jika kalian ingin mengakses real time dari kasus coronavirus ini yang untuk versi global, kalian bisa mengakses di worldometers.info/coronavirus. Dan jika kalian ingin mengakses tentang informasi COVID-19 di negara kita, kalian bisa mengakses di website kawalcovid19.blob.core.windows.net. Nanti kami akan sediakan linknya di deskripsi video ini. Di sana kalian bisa melihat, khususnya yang ada di Indonesia ya, kalian bisa melihat secara langsung provinsi-provinsi di Indonesia yang sudah mendapatkan atau ada kasus terkonfirmasi COVID-19 ini. Jadi kalian bisa melihat kalian tinggal di provinsi mana nih. Jika kalian tinggal di Jakarta, maka Jakarta itu adalah provinsi yang memiliki kasus tertinggi. Yaitu sekarang sampai tanggal ini ada 210 kasus di sana. Dan yang dinyatakan sembuh ada 13 orang, yang meninggal ada 17 orang. Artinya itu sudah merah sekali ya. Penyebaran virus ini sangat mudah sekali, yaitu dengan droplet dari orang yang menderita, yang terinfeksi virus ini, seperti batuknya atau bersinnya dari cairan itu. Jika terkena, umpamanya terkena di tangan ya, umpamanya terkena di tangan, dan orang tersebut memegang muka atau hidung atau mulut, maka otomatis virus itu akan masuk ke saluran pernapasan kita. Jadi di sini kami ingin menekankan kepada teman-teman semuanya untuk melakukan PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan cara apa? Dengan cara sering-seringlah mencuci tangan. Jadi setelah memegang apapun, kalian cuci tangan.
sebelum memegang apapun kalian cuci tangan. Jadi cuci tangan terus. Dan di beberapa daerah, khususnya ya, karena kami tinggal di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat ini sudah diliburkan kegiatan belajar mengajar. Nah, yang terjadi adalah, kalau saya lihat, waktu saya keluar di jalanan, karena kemarin ada tugas luar yang membolehkan saya keluar, saya melihat di mal masih ramai orang-orang. Sepertinya mereka tidak peduli dengan anjuran dari kepala daerah setempat ya, terutama di Kalimantan Barat, di kota Pontianak dan Kuburaya. Masih aja ada anak-anak yang keluar-keluar, mungkin mereka pikir mengambil kesempatan karena disuruh libur sekolah kan, tapi ini sungguh disayangkan sekali. Mari bersama-sama kita memutus rantai penularan dari COVID-19 ini. Di Kalimantan Barat sendiri, saat ini ada 2 kasus yang sudah terkonfirmasi ya. 2 kasus. Prediksi saya itu ada lebih. Jadi masih banyak orang yang mungkin sudah tertular virus ini, tapi tidak menunjukkan gejala. Tapi dia bisa menularkan kepada orang lain. Ingat, masa inkubasi virus ini sekitar 1-14 hari. Artinya selama rentang waktu itu, orang yang sudah terinfeksi virus tersebut walaupun terlihat sehat, dia bisa menularkan kepada orang lain. Terutama orang-orang yang sudah berusia lanjut, itu akan sangat mudah sekali terserang virus ini. Dan dampaknya bisa sangat buruk sekali ya. Nah, bagi teman-teman, khususnya subscriber pegawai jalanan, saya ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman semuanya. Jika kalian diinstruksikan untuk berdiam diri di rumah, maka kalian berdiam dirilah di rumah. Jika tidak ada kepentingan yang sangat urgent, jangan keluar. Biarkan yang pekerja-pekerja yang masih diperbolehkan keluar, seperti mamang ojol, seperti UMKM yang membuka usahanya, biarkan seperti itu. Tapi orang-orang yang disuruh stay di rumah seperti pelajar tadi, silakan stay di rumah. Ataupun pegawai yang disuruh bekerja di rumah, maka silahkan tetap stay di rumah, jangan keluar. Jangan terlalu panik dengan keadaan yang ada sekarang, dengan cara memborong makanan berlebihan atau segala macam. Ya, jika stok makanan habis silahkan belanja, tapi ingat yang pesan saya tadi, sering-seringlah mencuci tangan ya. Jadi untuk mencegah virus ini, kita harus menerapkan PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya begini. Jika kalian batuk, atau sedang sakit, atau sedang flu, pilek, kalian menggunakan masker. Agar apa? Agar kalian tidak menularkan kepada orang lain. Yang kedua, jika kalian batuk atau bersin, jika tidak ada masker, maka kalian harus menutupnya seperti ini. Hacing! Tutupkan seperti itu. Yang ketiga, hindari kontak dengan keramaian. Dengan orang luar, kontak sebisa mungkin dihindari. Jadi jika ingin berkomunikasi dengan orang di luar, jaga jarak 1 meter. Ini untuk memutus rantai penularan virus tersebut. Dan yang keempat, kalian harus sering-sering mencuci tangan kalian, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Baiklah, kami akan mengajarkan kepada teman-teman semuanya bagaimana langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Ada 7 langkah ya. Mungkin beberapa di antara teman-teman sudah tahu ya, tapi mungkin ada juga yang belum tahu. Jadi akan kami ajarkan. Basahi tangan kalian dengan air yang bersih dan mengalir. Pakai sabun. Langkah pertama, kalian gosokkan seperti ini. Langkah kedua, punggung tangan dibalas. Yang ketiga, diginikan, 3. Yang keempat, silangkan, balas. Yang kelima, seperti ini, balas. Dan yang keenam, seperti ini, balas. Dan yang ketujuh, di pergelangan tangan. Setelah itu, kalian bilas dengan air yang bersih dan mengalir. Nah, itulah 7 langkah cuci tangan yang biasa digunakan oleh para tenaga kesehatan dan diajarkan kepada masyarakat pada umumnya. Kita juga harus ingat pesan Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu tentang
sebuah wabah. Jadi, jika di suatu wilayah terdapat wabah, kita dilarang untuk memasuki wilayah tersebut. Dan jika di tempat kita yang terjadi wabah, maka kita dilarang untuk keluar dari tempat tersebut. Itu sudah jelas sekali. Karena untuk apa? Untuk menghindari penyebaran wabah ini biar tidak meluas kemana-mana. Karena efeknya akan sangat buruk sekali bagi umat manusia. Oke, sekian pesan dari kami. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa mengingatkan kita semua. Kita bersama-sama berjuang melawan wabah COVID-19 ini. Dan pastinya badai pasti akan cepat berlalu jika kita tetap mengikuti instruksi dan saling bekerja sama. Baik masyarakat maupun petugas kesehatan, maupun para ulama, maupun pemerintah, semuanya harus saling bersinergi. Jangan ada lagi terkotak-kotak politik A, B, kiri, kanan, atau segalanya. Kita bersama-sama mengumpulkan energi untuk menyelesaikan wabah yang sudah terjadi di negara kita. Semoga badai COVID-19 di seluruh dunia cepat berlalu. Tetap semangat teman-teman, terutama tenaga kesehatan yang ada di ujung tombak terdepan dalam menangani virus ini. Salam dari pegawai jalanan, salam dari Pontianak Kuburaya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.